Barang siapa terbuka pintu zikirnya, akan terbuka pula baginya pintu menuju Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa telah mencapai Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang ia inginkan ia akan dapatkan, karena Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai segala-galanya. Di dalam hati manusia terdapat sebuah ruang yang tidak akan terpuaskan kecuali dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika zikir telah menguasai, maka tidak hanya ruang hati yang akan terpuaskan, ia akan menjadi orang yang paling kaya meskipun tanpa harta, menjadi terhormat walaupun tanpa pengikut dan keluarga, dan menjadi penguasa walaupun tanpa kerajaan. Sebaliknya, orang yang lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun ia banyak memiliki keluarga, memiliki kekuasaan, memiliki banyak harta, maka ia tetap berada di dalam kehinaan. Zikir dapat menyatukan yang terpisah dan memisahkan yang bersatu, mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Menyatukan yang terpisah maksudnya hati seseorang yang sedih, risau, pikiran yang tidak tahu kemana tujuannya, disatukan dalam ketenangan dan ketentraman. Zikir membangunkan hati seseorang yang sedang tidur, menyadarkan hati yang sedang lalai. Apabila hati seseorang tertidur, ia akan mengalami kerugian demi kerugian. Saudara-saudara sekalian, zikir diibaratkan seperti sebuah pohon yang buahnya adalah ma'rifatullah. Semakin banyak seseorang berzikir, semakin kuat akar pohon tersebut. Semakin kuat akarnya, bertambah banyak pula buahnya. Zikir mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu zat yang selalu ia sebut-sebut, sehingga ia akan mendapatkan derajat ma'iyatullah, yaitu kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha ma'alladzina taqau, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala beserta orang-orang yang bertakwa. Quran surat An-Nahl ayat ke-128. Disebutkan saudara-saudara dalam sebuah hadis, aku akan bersama hambaku selama ia berzikir kepadaku. Demikian di dalam mafhum hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, orang yang berzikir kepadaku adalah orangku, dan aku tidak akan menjauhkan dirinya dari rahmatku. Jika ia bertobat atas dosa-dosanya, aku akan mencintainya. Jika ia tidak bertobat atas dosa-dosanya, aku akan menjadi tabibnya, sehingga ia akan kuberi kesusahan demi kesusahan agar ia bersih dari dosa-dosa. Jelasnya saudara-saudara sekalian, dengan zikir Allah Subhanahu wa taala akan selalu menyertainya. Yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala akan selalu menyertainya adalah kebersamaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata dan tidak dapat dilukiskan dengan tulisan. Hanya orang-orang yang telah mendapatkannya sajalah yang dapat merasakan kelezatannya. Ya Allah, berikanlah kepadaku sedikit darinya.